siang. Selamat siang juga Kak. Apa kabar Cinta hari ini? Alhamdulillah Bagaimana di kelas tadi Cinta? sangat cukup menyenangkan. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Cinta sudah bersedia hadir di sini sekitar 10 atau 15 menit ya Bu Cinta, karena kita akan melakukan observasi, karena nanti kita rencananya akan melakukan observasi di kelas Bu Cinta ya Bu Cinta. Untuk pelajaran apa Bu Cinta? Ya, nah, pada kegiatan nanti itu Cinta tujuan pembelajarannya itu apa ya? Menjelaskan apa yang dialami oleh siswa. Satu mampu menyimak dari apa yang dibacakan dulu. Jadi dari 4 keterampilan berbahasa itu yang Cinta tujuan yang Cinta capai adalah tentang menulis ya Bu Cinta. Kemudian Bu Cinta dari tujuan tadi Bu Cinta area pengembangan yang hendak Ibu capai gitu. Aspek apa, aspek pengembangan apa, atau di bagian mananya Bu Cinta ingin mengembangkan yang saya sumbangkan untuk Tentu dia harus tahu namanya, cara menulisnya, tulisannya di mana, ternyata kita terus mampu menghargai nantinya pendapat dari temannya. Contohnya anak itu membuat kerjaan dari orang tuanya, menghargai pekerjaan masing-masing. Menarik sekali ya Bu Cinta, semoga nanti pembelajaran itu bisa kita capai dan aspek itu bisa kita capai istilahnya ya. Kemudian tujuan sudah, area pengembangan yang sudah diharapkan. Kemudian untuk mencapai tujuan tadi, untuk mengembangkan area pengembangan tadi, strategi apa yang sudah yang ingin atau yang akan Ibu persiapkan atau yang akan Ibu laksanakan strateginya? Strategi dalam pembelajaran yang akan saya laksanakan, saya akan menyediakan beberapa gambar kepada siswa, beberapa jenis pekerjaan. Mungkin di salah satu gambar itu ada pekerjaan orang tuanya. Dari gambar tersebut anak bisa melihat pekerjaan orang tuanya. Saya akan membacakan 2 buah cerita nanti. Contohnya cerita tentang nelayan dan cerita tentang petani. Itu ya. Kemudian strategi selain dari media itu metode apa yang nantinya akan dilaksanakan? Saya akan mencoba nanti menjelaskan kembali kepada siswa Pak bahwa menulis itu sangat penting Pak, dengan cara menekankan kepada siswa untuk mengulang lagi menceritakan tentang tentunya kejadian yang ditulis di buku berupa PLN. Kemudian apakah pembelajarannya nanti bentuknya atau ada kelompok atau individu atau bagaimana itu ada yang strategi yang Ibu anggap jitu lah untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi? Kalau menurut saya karena kalau dia masih di kelas 2 kelas 1, saya mungkin nantinya akan membuat pembelajaran apa secara Jadi tadi sudah menjelaskan tujuan pembelajarannya, area pengembangan di mana, kemudian strategi yang sudah Ibu persiapkan. Baik Bu Cinta, terima kasih. Berarti kita lanjut ke kelas untuk melakukan observasi ya. Izinkan saya nanti untuk melakukan observasi, yang mana tujuan observasi ini sebenarnya bukan untuk mencari celah di mana kekurangannya Bu Cinta nanti, tidak. Kita di sini untukmu. Waalaikumsalam warahmatullahi
menulis ya nak ya. Kenapa hari ini kita harus belajar menulis? Apa rasanya? Tujuan ibu apa? Agar anak ibu nanti mampu menulis, lancar menulisnya, bisa membacakan nanti hasil tulisannya ke depan kelas. Mampu menyimak apa saja yang akan kita pelajari nanti di bagian menulisnya. Apa tujuan kita belajar menulis? Yang pertama apa nak? Anda mampu nantinya belajar kembali di rumah, mengulang kembali nanti di rumah. Itu harapan ibu depannya. Harapannya tidak ada lagi anak ibu yang terbata-bata dalam menulis, baik huruf kapital, huruf kecilnya di mana letaknya, komanya di mana letaknya. Itu yang pertama kali tujuan menulisnya ya. Sekarang ini ada sebuah gambar. Sebelum ibu lihatkan gambar ini, ibu harapkan siswa ibu nantinya tidak ada yang pikirannya blank, tapi fokus melihat gambar yang ibu tampilkan nanti. Kita belajar menulis nanti apa saja pekerjaan orang tuanya ya nak ya. Sekarang coba lihat di sini. Ini ada beberapa gambar yang ibu buat di sini. Nanti bisa lihat. Yang pertama kita lihat gambarnya. Ini gambar apa nak? Petani. Ini adalah salah satu pekerjaan orang tua. Ibu rasa di antara anak ibu ada dari keluarga atau ayahnya sebagai pekerja petani, ya kan? Ya. Yang ini bisa kita lihat gambar kedua. Ini apa namanya nak? Nelayan. Nelayan. Ada orang tuanya yang nelayan di sini? Ada. Biasanya karena kita berada di daerah pinggir pantai, itu kita sering melihat nelayan menangkap ikan. Ini apa namanya? Masih nelayan ini hasil tangkapan ikan dari nelayan. Sering melihatnya kan? Sering. Siapa yang berada di tepi pantai? Banyak sekali ya. Berarti Anda sudah tidak asing lagi yang namanya nelayan. Ini gambar apa nak? Rumput. Main motong rumput. Apa namanya? Biasanya orang motong rumput itu bekerja di mana? Di berkebun. Ada mungkin di antara orang tuanya di sini yang tukang kebun? Ada. Mungkin sebagian ada ya. Contohnya apa tukang kebun itu membersihkan kebun orang lain. Contohnya panen sawit itu adalah tukang kebun. Selanjutnya lagi ini merasa pasti banyak orang tuanya kerjaan ya. Apa namanya? Tukang. Siapa orang tuanya tukang sini? Itu adalah sebuah pekerjaan dan sangat mulia ya nak ya. Kita lihat lagi selanjutnya. Ini masih tukang. Tukang itu juga terbagi atau dua, ada kuli ada tukang. Ini adalah tukang suatu pekerjaan yang mungkin sebagian orang tua Anda ada bekerja di bagian tukang membangun rumah. Ini ada juga gambar ini lagi. Menanam padi di sawah sama dengan petani. Dari berapa gambar itu? Apa yang ingat di kepala Anda? Ayo ke sana ya. Apa yang ingat di kepala Anda? Apa yang ada di pikiran Anda? Pekerja orang tua saya adalah apa? Ternyata petani ini pekerjaan sangat sulit. Kalau saya melihat tadi orang yang menanam padi tidak tahu panas atau hujannya seperti itu orang tuanya. Yang petani ketika panas tidak menanam padi. Bagaimana dengan tukang? Panas hari ini dia tidak tetap bekerja di rumah membuat rumah orang. Apalagi contohnya pekerjaan segala pekerjaan tentu perlu pengorbanan. Jadi sebagai siswa seorang anak yang kita lakukan
Dalam sebuah kisah diceritakan ada sepasang suami istri yang sudah tua dan hidup sederhana. Sebut saja kakek dan nenek. Mereka tinggal di gubuk reog di tepi pantai. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kakek bekerja sebagai nelayan. Nenek di rumah mengerjakan pekerjaan rumah. Seperti hari-hari biasa, pagi itu kakek pergi ke laut mencari ikan. Kakek mencari ikan menggunakan jala. Hampir setiap harinya kakek membara. Tetapi kakek belum juga mendapat ikan. Hingga akhirnya jala kakek bergerak kencang. Ternyata kakek mendapat seekor ikan mas kecil. Alangkah terkejutnya kakek pada saat memegang ikan mas. Terdengar suara layaknya manusia. Suara itu berasal dari perut ikan mas. Dan kini langkah pun pasti dan makin percaya diri. Semua atas jasamu, salutku padamu guru. Terima kasih. Pekerjaan yang dia kerjakan contohnya si kakek ini sebagai nelayan. Nelayan dia menemukan ada sebuah cerita, dia menemukan
kau beri kami bekal agar tangguh di jalan yang terjal. Tentang pekerjaan orang tuanya nanti sampai di rumah nanti lihatlah orang tuanya di rumah apa pekerjaannya, ceritakan kembali nanti di bukunya sebagai PR-nya di rumah. Ya, hanya sekian materi pelajaran kita hari ini. Ibu harapkan anak ibu nantinya bisa menulis, tidak lagi kaku dan mampu untuk tampil ke depan kelas. Bisa sayang? Sudah selesai, ibu harapkan nantinya tolong lagi amati pekerjaan orang tuanya di rumah dan tulis di buku bahasa Indonesianya. Tulis di buku bahasa Indonesianya sebagai PR pekerjaan orang tuanya di rumah. Bisa nak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Octarius CGP Angkatan 9 dari SD Negeri 03 Gasan Kecil Kabupaten Agam. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Cinto. Beliau adalah guru kelas 3 SD Negeri 03 Gasan Kecil. Kemudian kita juga didampingi oleh pengajar praktik hebat kita yaitu Ibu Hermawati. Beliau adalah guru di SMA Negeri 2 Lubuk Pasung. Terima kasih Ibu atas waktunya bersedia untuk datang ke tempat kami. Baik Bu Cinto, apa kabar Bu Cinto hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap semangat ya Bu Cinto. Nah, jadi kali ini Bu Cinto kita akan melakukan percakapan pra-observasi, yang mana di hari Kamis kemarin kita melakukan observasi ya Bu Cinto. Kita melakukan observasi pada kelas Bu Cinto. Kemudian pada percakapan ini kita akan mengevaluasi hasil pembelajaran yang sudah Ibu Cinto laksanakan pada hari Kamis tersebut. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya ajukan kepada Bu Cinto. Kemudian sebelumnya saya meminta kesediaan Bu Cinto untuk bisa menjawab. Sekalian pada kesempatan kali ini kita juga artinya berdiskusi ya bagaimana baiknya kelanjutan pembelajaran yang sudah kita laksanakan sehingga pada pembelajaran berikutnya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya Bu Cinto, terima kasih Bu Cinto. Nah, untuk pertanyaan pertama Bu Cinto, bagaimana perasaan Bu Cinto setelah melakukan pembelajaran di kelas 3 kemarin itu Bu Cinto? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah Pak, perasaan saya sangat nyaman sekali Pak. Yang pertama itu saya mendapatkan pengalaman pertama kali di observasi Pak oleh guru penggerak atau calon guru penggerak ya Pak. Di sana tapi mungkin ada hambatan bagi saya sedikit karena saya agak grogi pada saat itu Pak. Itu biasa ya Bu Cinto, karena mungkin sesuatu yang baru itu menjadi hal yang rasanya perasaan agak lain gitu ya. Baik Bu Cinto, bisa diceritakan kembali Bu Cinto area pengembangan tahap dan langkah pembelajaran sudah Ibu lakukan kemarin. Area pengembangan yang saya lakukan itu Pak, pertama saya menyuruh anak untuk menulis sendiri dulu. Tujuan saya agar anak nanti bisa menulis dan mampu kedepannya tanpa ragu-ragu Pak. Tidak ada lagi yang ragu untuk menulis kata, bahkan lancar dengan lancarnya menulis secara tidak langsung dia akan lancar untuk membaca. Jadi kalau kita simpulkan area pengembangan yang akan Ibu munculkan nanti itu adalah bagaimana mereka bisa menulis, kemudian mereka juga bisa membaca ya Bu Cinto. Jadi area pengembangan. Kemudian tahapan dan langkah pembelajarannya seperti apa? Tahapan yang saya lakukan ya pertama kali saya menyiapkan media pembelajaran. Saya menyiapkan gambar, menyiapkan seperti cerita Pak. Kemarin saya siapkan cerita tentang petani itu Pak. Karena di sana kan pembelajarannya tentang jenis pekerjaan.
Saya contohkan sebuah cerita tentang bagaimana seorang petani menjaga kebunnya, Pak. Baik. Jadi itu area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan, kemudian tahapan-tahapannya juga sudah Ibu jelaskan dan itu sudah terlihat di dalam observasi kemarin ya, contoh itu sangat menarik sekali. Nah, kemudian sejauh mana keberhasilan area pengembangan itu tercapainya setelah Ibu melakukan observasi? Kalau saya lihat, Pak, area pengembangan itu tercapainya itu, Pak, kalau kira-kira hampir seluruh anak sekarang sudah bisa menulis, walaupun masih terbata-bata dalam membaca. Alhamdulillah, jadi boleh dikatakan berhasil ya Bu Cinta, berhasil terkait dengan area pengembangan yang ingin Ibu Cinta capai. Kemudian sejauh ini apa kendala yang Ibu rasakan ketika melaksanakan pembelajaran tersebut? Kendala yang saya rasakan, Pak, pada saat itu ada mungkin beberapa siswa yang kurang dalam belajar, Pak. Dan pada saat bicara cerita di saat saya menjelaskan itu yang menjadi kendala. Ada lagi Bu Cinta selain dari itu? Selain dari itu masalah siswa yang menulisnya itu agak terbata-bata, Pak. Contohnya membuat kata basi, ada huruf besar, huruf kecil, dan campur aduk di situ, Pak. Oh, gitu ya. Jadi dari kekurangan atau dari kendalanya tadi itu mengapa bisa seperti itu? Apa yang menyebabkan terjadinya kendala seperti itu? Yang menyebabkan kendala seperti itu, Pak, pada saat saya mengajar, contohnya, Pak, ya, di sana anak diajarkan, dia tidak mengulangi lagi di rumah, Pak. Dia hanya belajar fokus di sekolah, Pak. Apalagi pas tanggal merah, besoknya dia tidak belajar lagi di rumah. Kalau dari permasalahan itu kan penyebabnya gitu kan, artinya yang dari rumah gitu. Ada lagi pecinta yang menjadi kendala dari permasalahan yang tadi itu? Yang menjadi kendala yang lain itu, Pak, siswa yang suka membuat kalimat itu, Pak, terkadang tidak sesuai dengan apa yang saya bacakan. Ada yang tinggal hurufnya kalau dalam menulis salah. Kalau di membaca, alhamdulillah sudah mulai. Jadi, artinya ketika mereka membaca apa yang mereka tulis, kadang terkendala dengan tulisan yang mereka tulis. Misalnya tinggal satu huruf atau huruf vokalnya kurang, gitu kan. Kalau dalam bentuk kalimat, bagaimana Bu? Kalau siswa kelas rendah itu, Pak, dalam bentuk kalimat, apalagi belajar di bahasa daerah, cenderung mereka belum sempurna dalam membuat kalimat, Pak. Masih banyak kalimat, contohnya kata dannya hilang. Terima kasih Bu Cinta. Kemudian dari kendala yang Ibu hadapi itu tentu ada rencana tindak lanjut Bu Cinta, sehingga nanti dengan rencana tindak lanjut untuk menyikapi kendala-kendala tadi itu. Nah, kemudian apa rencana ke depan Bu Cinta untuk bisa memperbaiki kekurangan atau kendala dari pembelajaran tadi? Rencana saya ke depannya, Pak, akan menggali lagi potensi anak itu dalam menulis, membuat media yang lebih menarik lagi untuk anak agar mereka tertarik untuk menulis sebuah cerita yang menciptakan cerita yang menarik, Pak. Biasanya anak siswa dalam cerita menarik dia akan juga tertarik untuk menulis cerita. Jadi rencana Bu Cinta menyediakan media yang menarik, cerita yang menarik, karena kalau kita lihat di segala sesuatu yang menarik itu akan memacu aktivitas pembelajaran, akan memacu semangat, memacu ketertarikan, gitu ya. Jadi rencana Bu Cinta. Selain media, apakah ada hal
atau sesuatu yang bisa mendukung rencana Bu Cinto ke depan tadi? Selain media yang mendukung rencana saya, mungkin siswanya lebih saya dekati Pak. Kalau siswa itu merasa tidak nyaman dengan saya, tentu cara belajarnya juga tidak bisa. Itu yang harus pertama kali saya lakukan. Jadi ada semacam strategi ya Bu Cinto, strategi Bu Cinto untuk mendekati siswa. Baik Bu Cinto. Tadi Bu Cinto sudah membuat rencana ke depannya sebagai rencana tindak lanjut ya Bu Cinto. Anda sudah menguraikan tindak lanjutnya, kita akan menyediakan media yang menarik, cerita-cerita yang menarik, dan kemudian kita akan mengatur strategi bagaimana membuat pembelajaran itu, artinya pembelajaran itu menarik ya Bu Cinta. Nah kemudian rencana tindak lanjut Bu Cinta sudah, kemudian kapan nih waktunya Bu Cinta untuk bisa melaksanakan tindak lanjut ini, kemudian tindak lanjut ini nantinya akan memperbaiki kualitas pembelajaran. Rencana saya lakukan tindak lanjut ini Pak setelah Lebaran Pak. Setelah Lebaran. Iya, setelah Lebaran. Karena kan kalau bulan puasa anak tidak efektif belajar Pak. Kemudian sekarang kita sudah di penghujung untuk memasuki bulan Ramadan ya Bu Cinta. Jadi tindak lanjut. Nah kemudian waktunya sudah Bu Cinto. Kemudian dukungan apa yang Ibu Cinto butuhkan agar rencana tindak lanjut Cinto ini bisa berjalan dengan baik? Dukungan gitu. Siapa saja yang bisa membantu Bu Cinto, memberikan dukungan kepada Bu Cinto gitu, dalam merencanakan tindak lanjut ini? Saya butuh dukungan dari yang pertama kepala sekolah. Ya, kepala sekolah yang Iya, pertama. dan teman-teman sama guru Pak. Saya butuh bantuan dalam saya butuh bertanya dalam kesulitan yang saya alami Pak, perlu saya ceritakan kepada kepala sekolah terlebih dahulu. Jadi Bu Cinto butuh dukungan dari kepala sekolah dalam bentuk apa itu Bu Cinto dukungan? Apakah dalam bentuk nanti saran-saran atau bagaimana Bu Cinto? Saya butuh dukungan dalam bentuk saran dan saran. Saran dan saran. Kalau dari rekan sejawat Bu Cinto? Saya butuh masukan dari rekan sejawat. Mungkin ada pendapat rekan sejawat itu yang lebih menyempurnakan dari ide saya. Jadi, nah kalau kita lihat Bu Cinto, harapan Bu Cinto ya, harapan Bu Cinto dari kalau kita buat skala dari 1 sampai 10, sejauh mana nanti keberhasilan yang ingin Ibu capai dalam rencana kedepannya Bu Cinto? Kalau keinginan saya 100% Pak. Yang 100% ya Bu Cinto. 100% dengan dukungan yang penuh tadi ya Bu Cinto, dengan adanya tindak lanjut Bu Cinto, kemudian ketersediaan waktu, kemudian dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat. Ya, terima kasih Bu Cinto. Pada percakapan pra-observasi ini, semoga dengan percakapan pra-observasi ini apa yang sudah Bu Cinto rencanakan nanti bisa terlaksana dengan baik dan meningkatkan kualitas pembelajaran yang sudah Ibu lakukan sebelumnya. Kemudian pada tahapan berikutnya pembelajaran kita lebih meningkat lagi sehingga apa yang dibutuhkan siswa itu bisa tercapai ya Bu Cinto. Terima kasih Bu Cinto atas waktunya. Jadi sekali lagi di sini kita mencari solusi atas kendala-kendala ya Bu Cinto. Jadi sifatnya saya bukan mengguru ya Bu Cinto, kita adalah mitra, kita adalah rekan kerja sejawat yang mana permasalahannya mungkin sama, kita mencari solusi-solusi untuk masalah. Terima kasih Bu Cinto atas waktunya. Ya, kemudian kita beri kesempatan